Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Zulfi Bowo, saya dari Praktikum Pemrograman Geospasial Web Acara 3 yang kali ini sedang mengikuti praktikum dengan tema Constraint Layout yang dimana kita diarahkan untuk membuat aplikasi bernama News App yang dapat dilakukan berbagai logika seperti scroll dan penekanan button. Untuk bagian awal sendiri, kita menambahkan file dengan nama layout toolbar.xml yang diatur dengan menggunakan linear layout, sehingga posisi dari komponen ini dimulai dari atas ke bawah. Isi dari file layout underscore toolbar adalah suatu heading dengan nama news app yang nantinya akan dipanggil pada activity main XML untuk digabungkan bersama komponen-komponen lain supaya tampil dalam aplikasi ketika dijalankan gitu. Lalu selanjutnya pada layout utama dari aplikasi di file activity main kita menggunakan constraint layout yaitu merupakan sistem tata letak yang digunakan berdasarkan constraint dan parentnya sehingga menawarkan fleksibilitas yang lebih tinggi. Tetapi sintaks yang ada di sini cukup rumit dan membutuhkan waktu untuk memahami setiap komponennya gitu. Lalu dalam hal ini layout toolbar kita panggil dalam activity main XML menggunakan sintaks include dan selanjutnya kita menambahkan elemen image view. Namun sebelum itu, setiap elemen yang ada pada bagian bawah news app ini kita tambahkan, kita taruh di dalam scroll view supaya apa? Supaya elemen-elemen ini bisa dilakukan scrolling dan informasi yang ditambahkan secara langsung akan menjadi lebih banyak dan lebih informatif gitu. Dalam hal ini scroll view dimulai dari pada bagian bawah toolbar hingga bottom parent, hingga parent pada bagian paling bawah gitu. Lalu selanjutnya kita tambahkan image view yaitu gambar berupa objek berita yang sedang kita liput yang kita tambahkan melalui folder drawable dan dipanggil di line script ini. Lalu kita taruh pada untuk memenuhi sisi kiri kanan layer. Untuk memenuhi sisi kiri kita tambahkan line script start to start off dan untuk sisi kanan kita tambahkan line script end to end off. Lalu horizontal bias ini untuk menaruh elemen pada bagian kanan dan condong ke kanan itu 1,0, ke tengah itu 0,5 dan ke kiri adalah 0. Gitu. Lalu top to top of parent digunakan untuk menaruh elemen ini pada bagian atas. Lalu selanjutnya kita tambahkan text view dengan nama judul dengan ukuran 24 sp, bold, dan margin seperti berikut. Lalu kita taruh posisinya dengan start to start dan end to end supaya memenuhi sisi kiri dan kanan. Lalu kita taruh pada posisi bagian bawah image view dengan line script top to bottom off. Ini untuk melakukan penaruhan elemen pada bagian bawah elemen lain. Lalu selanjutnya kita tambahkan text view isi yang dimana ID isi, lalu teks yang ada pada bagian ini kita panggil dari file string XML yang berisi ini dengan alias atau dengan kode unik berupa teks panjang yang nanti kita panggil di pada line script 54 supaya teks berupa paragraf tersebut tidak memenuhi file activity main sehingga dipisah gitu. Lalu pengaturan margin seperti berikut, pengaturan ukuran teks seperti di bagian ini. Lalu seperti biasa end start to start off dan end to end off. Lalu bagian teks isi kita taruh di bagian teks judul. Di bagian bawah teks judul dengan sintaks top to bottom off. Lalu selanjutnya kita tambahkan guideline. Guideline ini adalah garis imajiner yang kita posisikan pada bagian untuk menambahkan garis pada bagian tengah dalam mengatur dan menyesuaikan layout dari kedua button yang nantinya akan kita tambahkan di bawahnya.
pada bagian bawah, apabila kita lihat ada dua button berupa selanjutnya dan sebelumnya. Nah, di antara button ini ada suatu garis imajiner di arah mouse ini berada, yang dimana nantinya ini digunakan untuk mengatur posisi dari kedua button. Dari setiap button berdasarkan posisi button tersebut terhadap garis imajiner atau guideline yang telah dideklarasikan sebelumnya. Dalam hal ini, bottom pada bagian kanan berisi teks berupa selanjutnya, lalu kita taruh pada bagian bawah parent dengan line script ini, lalu ini, app layout constraint start to start of ID guideline ini adalah untuk menaruh button pada bagian kanan guideline. Atau kalau kita bayangkan, button itu apabila memanjang itu terdiri atas sisi kiri dan sisi kanan. Nah, ini untuk menempelkan sisi kiri suatu button tersebut terhadap guideline. Jadi sisi kirinya nempel di guideline, lalu sisi kanannya segaris dengan pojok kanan layar, yaitu sama dengan sisi kanan berupa judul. Lalu bottom to bottom of parent dan top to bottom of parent. Lalu selanjutnya pada button yang pada bagian kiri, dalam hal ini sisi kirinya kita taruh pada pojok kiri layar dan sisi kanannya kita tempelkan pada guideline sehingga kedua button ini berada pada posisi berupa kanan dan kiri yang bersebelahan gitu. Apabila di run, sebagian besar proyeknya terlihat seperti ini. Pertama ada judul news app, lalu gambar yang dari pada bagian atas hingga ke pojok bawah ini bisa dilakukan scrolling yang berisi tentang berita, yaitu anggota DPR Ahmad Sahroni yang di beberapa minggu belakangan telah mengalami penjarahan dan mengeluarkan statement yang cukup kontroversial kepada publik gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pembahasan acara kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Wes.